Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cupang, dimanapun anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Oh ya sobat cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk memelihara atau beternak ikan cupang. Nah, ketemu lagi nih dengan saya Bang Kun. Oke sobat cupang, nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara sederhana yang sering saya gunakan untuk merawat burayak agar cepat besar. Nah, gimanakah cara yang saya gunakan? Nah, ini bisa digunakan atau bisa menjadi rekomendasi sobat cupang di rumah ya. Oke, jangan di skip, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa bikin kopi biar mantap, biar asoy, ya boy. Hai. Oke, baik sobat cupang. Nah, untuk hal yang satu ini adalah cara yang sangat sederhana ya. Artinya ini adalah cara yang saya gunakan agar si burayak cepat besar. Artinya teman-teman atau sobat cupang ini boleh menggunakan cara saya ataupun tidak menggunakan sama sekali. Karena setiap peternak, setiap budidaya ataupun setiap kita merawat ikan cupang, khususnya burayak, itu pasti caranya berbeda-beda dan hasilnya juga pasti berbeda-beda. Oke sobat cupang, nah hal pertama yang harus kita lakukan untuk perawatan ikan cupang atau burayak ikan cupang adalah pada saat burayak umur 1 hingga 4 hari ya, itu biarkan dia bersama indukan jantan. Jadi usahakan kita tidak pernah mengusik atau tidak pernah mengganggu, karena umur 1 sampai 3 hari itu burayak ikan cupang belum membutuhkan pakan ya. Jadi tidak perlu kita ganggu, tidak perlu kita usik, yang perlu kita pelihara adalah indukannya. Jadi indukannya yang kita beri pakan ya sobat cupang. Kalau bisa gunakan pakan hidup, atau bisa juga dengan pakan alternatif, atau bisa juga dengan pakan pabrikan. Oke, lanjut. Nah, hal selanjutnya, hal kedua adalah pada saat umur 4 hari atau si burayak ini bisa berenang normal. Artinya umur 4 hari atau 5 hari bahkan sampai 1 minggu, yang jelas si burayak bisa berenang normal, itu kita pindahkan ya sobat cupang ke wadah pembesaran. Nah, di umur 4 hari ya, kalau saya biasanya di umur 4 hari saya pindahkan burayak ke kolam pembesaran atau ke wadah pembesaran. Tetapi satu hal yang perlu diingat sobat cupang ya, wadah pembesaran ini memang sudah kita siapkan. Yang pertama kita harus perhatikan adalah air ya. Air adalah air hasil endapan, kalau bisa di atas 2 hari ya sobat cupang. Kemudian yang perlu kita siapkan di wadah pembesaran, 1 hari sebelum kita melakukan pemindahan ke kolam pembesaran, kita sudah mengisi wadah pembesaran ini dengan pakan hidup. Bisa menggunakan kutu air, bisa menggunakan artemia ataupun imposeria ya sobat cupang. Artinya 1 hari sebelumnya kita sudah menyiapkan pakan hidup di wadah pembesaran. Kemudian lanjut, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah iklim. Nah, iklim atau kelembapan di daerah sekitar ya sobat cupang. Ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup si cupang. Artinya kalau burayak ini tidak tahan terhadap cuaca ekstrim atau dingin atau lembab, itu ada kemungkinan dia cepat mati ya. Cepat mati ya, otomatis tidak besar ya, tidak sampai besar sudah mati. Oke, lanjut. Hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah setelah tadi kita memperhatikan pemindahan dari wadah tempat breeding ke kolam atau wadah pembesaran, itu kita lanjut ya pada saat umur 3 minggu. Nah, biasanya burayak di umur 3 minggu ini sudah bisa menggunakan pakan alternatif seperti pelet. Nah, ini bisa kita gunakan
pada ikan atau anakan ikan cupang atau burayak ikan cupang. Nah, jadi tadi ya Sobat Cupang, saya ulangi, umur 4 hari sampai 3 minggu, usahakan dia menggunakan pakan hidup ya, khusus pakan ya. Kemudian 3 minggu ke atas, usahakan sudah kita memberikan pakan tambahan seperti pelet ya, bisa seperti pelet. Nah, pada saat umur 1 bulan, ya, umur 1 bulan ini kita sortir sobat ya. Kita sortir berdasarkan ukuran size. Jadi kita pisah berdasarkan ukuran size. Misal nih ya sobat, misal ukuran size-nya kecil, kita sortir ke tempat yang kecil. Artinya kita juga memisah wadahnya ya. Tadi wadah pembesaran ada 1, kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada wadah pembesaran lagi 3 seperti itu. Jadi kita sortir berdasarkan ukuran. Ukuran kecil, ukuran sedang, dan besar. Itu untuk di bulan pertama ya, 1 bulan pertama. Maksudnya apa? Karena begini ya sobat, kalau burayak ini tidak rata besarnya, otomatis yang besar akan semakin besar dan yang kecil akan semakin kecil. Nah, itu sobat ya. Jadi maksudnya adalah kita sortir berdasarkan ukuran agar kelompok yang kecil ini bisa, maksud saya burayak yang kecil ini bisa mengejar nanti ketertinggalan fisik atau bodinya ya dari burayak-burayak yang sudah besar. Nah, misalkan di bulan pertama tadi kita jadikan 3 kelompok ya, kecil, sedang, dan besar di wadah yang 3 juga. Itu di 2 minggu selanjutnya, artinya di 1,5 bulan umurnya, kita ganti airnya ya Sobat Cupang. Kita ganti air. Kemudian tetap kita memperhatikan pakan. Nah, di sini pakan lebih kita tambah lagi ya Sobat Cupang, kita tambah. Kemudian kita lanjut ya pada saat ini secara berkala ya. Kemudian kita lanjut pada saat umur burayak sekitar 2 bulan ya. Jadi artinya tadi 1 bulan hingga 2 bulan ini konsisten ya. Pakan alternatif, pelet juga ditambah pakan hidup. Nah, begitu juga di 2 bulan ini ya sobat. Di burayak pada saat umur 2 bulan kita sortir lagi sobat. Jadi yang tadi misalnya 3 tempat, kita sortir lagi karena si burayak ini akan semakin besar dan tempat untuk wadah pembesaran ini otomatis akan semakin sempit kalau saya bilang. Jadi semakin burayak ini besar artinya ruang lingkupnya akan semakin sempit. Nah, ini yang sebenarnya akan menghambat terjadinya pembesaran si burayak. Jadi logikanya begini sobat ya. Kita membutuhkan wadah yang besar agar si burayak ini cepat besar. Sama seperti tanaman, kalau terlalu rapat kita menanam, dia akan kerdil. Tetapi kalau dia berjauhan, dia akan tumbuh subur. Nah, sama seperti burayak ikan cupang. Begitu dia memiliki space yang sangat sempit, dia akan susah berkembang. Tetapi kalau dia memiliki space yang sangat luas, dia akan mudah berkembang. Makanya di umur 2 bulan kita akan sortir lagi nih sobat, karena pasti ada yang tertinggal lagi itu. Pasti ada yang tertinggal untuk ukuran size-nya. Kita sortir lagi menjadi 3 bagian lagi sobat cupang ya. Jadi prosesnya seperti itu terus sobat, hingga dia menghasilkan nanti pada saat umur 1 bulan, maksud saya 4 bulan, itu sortirannya akan menjadi kerucut dia. Akan menjadi 1, 1, 1. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi pada saat umur 2,5 bulan itu bisa mengalahkan umur yang 3,5 bulan. Itu bisa dipraktekkan sobat cupang di rumah. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya sobat cupang. Artinya insya Allah kalau memang mengikuti step by step yang saya berikan, karena ini sudah sering saya gunakan, insya Allah akan berhasil ya. Walaupun memang ada beberapa kendala seperti perawatan air, kemudian perawatan iklim itu memang tidak bisa
toleransi ya Sobat Cupang, artinya kita betul-betul jangan sampai lengah. Oke Sobat Cupang, nah itu saja yang perlu saya sampaikan agar burayak kita cepat besar. Nah Sobat Cupang bisa menggunakan cara saya ini apabila ingin burayaknya cepat besar ya Sobat Cupang. Nah di video ini adalah burayak saya umur 3 bulan setengah Sobat Cupang. Jadi 3 bulan setengah, ukurannya kurang lebih masih sekitar 3 cm sampai 4 cm ya Sobat Cupang. Karena terlalu rapat, kalau saya bilang terlalu rapat. Ada yang memang sudah di atas 4 ya, 4 cm ada. Cuma belum saya sortir. Nah ini mau saya sortir Sobat Cupang. Kemudian di sebelahnya juga ada burayak yang hampir sama tetapi beda 2 minggu. Ya, itu tidak jauh beda. Nah ini ya Sobat Cupang. Nah kalau yang ini burayak umur 1 bulan sudah saya sortir ya Sobat Cupang, baru saya sortir. Jadi masih ada yang kecil-kecil dan ini yang sudah agak besar-besar. Jadi saya sortir, saya pisah. Kemudian kita lanjut di bak selanjutnya ya. Bak selanjutnya, nah ini saya sortir juga yang memang sudah lumayan lebih besar ya. Nanti saya akan pindahkan ke tempat yang lebih besar juga Sobat Cupang. Nah ini juga yang lebih besar lagi ya Sobat Cupang. Saya kelompokkan menjadi 5 ekor, 5 ekor, 5 ekor. Jadi agar dia lebih fokus dalam pemberian pakan, fokus dalam perawatan, kemudian fokus dalam kita menstabilkan air. Nah ini Sobat Cupang. Jadi artinya kita bisa mengalahkan usia size pada 3 bulan setengah. Kita bisa mengalahkan ya Sobat Cupang dengan 2 bulan setengah. Jadi bahasanya kita curi untuk size-nya, kita curi. Nah yang di styrofoam ya sebentar. Ini yang saya bilang tadi, yang selisih 2 minggu ya Sobat Cupang. Jadi lebih besar sedikit, tetapi karena populasinya terlalu banyak di dalam satu kolam, jadi tidak merata juga ya Sobat Cupang untuk satu kolam tersebut. Nah ini dia ya Sobat Cupang yang saya maksud. Jadi saya sortir terakhir adalah sekitar 8 ekor ya. Sekitar 8 ekor di satu styrofoam yang ukurannya 53 kali 36. Ini lebih cepat besar dibandingkan dengan jumlah populasi yang banyak tadi. Ini umurnya masih 2 bulan setengah. Ini yang saya maksud ya Sobat Cupang. Ini yang saya maksud. Jadi yang 3 bulan setengah tadi sudah dikalahkan oleh yang 2 bulan setengah. Karena wadah yang saya gunakan ini cukup besar dan populasi di dalamnya sedikit. Jadi si burayak ini dengan leluasa untuk beraktivitas ataupun berkembang, tumbuh besar ya Sobat Cupang. Artinya wadah ini cukup untuk memudahkan si burayak beraktivitas agar pertumbuhannya cepat besar. Nah ingat ya Sobat Cupang, hal yang utama tadi saya utarakan adalah setiap peternak, setiap pembudidaya ataupun setiap breeders itu memiliki cara dan teknik yang berbeda-beda dan hasilnya pun juga pasti berbeda-beda. Ini adalah cara yang saya gunakan, boleh diikuti dan boleh juga tidak. Oh ya Sobat Cupang, mudah-mudahan informasi yang sangat singkat ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like dan di share. Oh ya Sobat Cupang, gimana kopinya? Kalau belum habis disikat habis Sobat Cupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.